Saya pernah berdoa mati-matian, tahajud tiap hari. Di awalnya saya berhasil tapi gagal. Akhirnya saya kecewa sama Allah. Bagaimana caranya bisa kembali ke jalan yang benar dan husnuzon kepada Allah? Hubungan kita dengan Allah itu bukan hubungan karyawan dengan direktur. Hubungan karyawan dengan direktur, kalau masuk jam 8, kalau jam ampe, gajinya 3 juta. Kalau tambah lembur, 5 juta. Kalau kurang, komplain. Hubungan awak dengan Allah tidak begitu. Kalau ada orang, saya sholat Pak Ustadz, puasa Pak Ustadz, rezeki saya segini. Tetangga saya tak sholat, tak puasa, rezekinya kok lebih banyak. Berarti dia menyembah direktur. Kan menyembah Allah. Kalaulah banyak ibadah menyebabkan lebih baik, berarti Nabi Muhammad mestinya lebih kaya daripada Abu Lahab. Maka mestinya Fir'aun, Nabi Musa lebih berkuasa daripada Fir'aun. Nabi Musa mestinya lebih kaya daripada Qarun. Nabi Ibrahim mestinya lebih berkuasa daripada Namrus. Tapi kenyataannya yang berkuasa Namrus, Fir'aun, Qarun, Abu Lahab. Berislam ini meluruskan cara berpikir. Banyak gini orang fenomena hijrah. Hijrahnya pakaiannya hijrah, jangguinya hijrah, jubahnya hijrah, utaknya tinggal, nggak dibawanya hijrah. Sesudah hijrahnya komplain ke Ustaz, saya sudah sholat, saya sudah begini kok begini. Hubungan kita dengan Allah itu dua. Pertama husnuzon, yang kedua ridho. Itulah hubungan awak sama Allah. Mahasiswa, saya Pak Ustaz, dia yang saya antar, dia yang saya bantu kuliah, dia yang pas giliran wisuda, yang lain yang menikah sama dia Pak Ustaz. Ridho, husnuzon. Dari mana datang ridho? Karena husnuzon. Dari mana datang husnuzon? Karena ma'rifatullah, mengenal Allah. Tak kenal maka tak sayang. Kenapa bapak tak marah sama ibu? Karena bapak kenal baik sama ibu. Kenapa ibu tak marah sama bapak? Karena kenal. Maka mengkaji wujud, idam, baqo, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wadaniyan, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Minta ustadznya dari YTWU, Ustadz Allah. Minta kan ustadz dari YTWU mengajar di Siko kajiannya ma'rifatullah, wujud, idam, baqo, supaya kenal dengan Allah. Setelah kenal dengan Allah, tahu bahwa keputusan Allah ini baik untuk awak, dan kita menerimanya dua. Yang pertama husnuzon, yang kedua ridho. Ridho itu cuman, ridho itu gini, mayat dimandikan orang pemandi jenazah, waktu dicucuk hidungnya melawan apa enggak? Enggak kan? Itulah ridho. Kalau masih melawan enggak ridho. Tapi bukan gara-gara iko lalu awak, lalu kita semuanya tidak beramal. Bukan berarti besok pagi bapak tak kerja. Ditanya di ibu, bapak tak kerja? Ridho. Itu bukan ridho, bongak. Ridho itu maksudnya kita bekerja, berusaha. Kalau sesuai keinginan awak dengan kenyataan, berarti Allah ingin awak bersyukur. Kalau tidak sesuai keinginan awak dengan kenyataan, berarti Allah ingin awak bersabar. Dua-duanya elok. Apa yang elok bagi awak bukan menurut kita. Yang elok bagi hamba bukan menurut saya, menurut Allah. Itulah makna inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Anak budak ketek 5 tahun minta pisau di dapur. Wah, minta pisau, minta pisau, minta pisau. Ibu kasih apa tidak? Tidak. Menurut anak itu dan elok pisau. Menurut ibu pisau pun tidak elok. Yang terjadi menurut anak atau menurut ibu? Menurut ibu. Bagi anak tak elok. Bagi menurut ibu elok. Elok dan tak elok itu menurut awak. Menurut Allah. Itu maka kita serahkan semua kepada Allah. Allahu Akbar. Kini banyak orang berdoa memaksa Allah.
Ini punya rencana, dipaksanya Allah. Anak-anak muda ingin nikah, dipaksanya Allah. Ya Allah, hamba ingin nikah dengan ini. Kalau nyo tidak jodoh hamba, jadikannya jodohmu. Kalau ada jodohnya, matikan jodohnya. Kau bukan orang bertauhid. Hubungan awak dengan Allah bukan memaksa. Hubungan awak sama Allah bukan antara pejabat dengan ASN. Hubungan awak dengan Allah bukan antara direktur dengan karyawan. Hubungan awak dengan Allah itu husnuzan dan ridho. Setelah ikhtiar. Kalau tidak pakai ikhtiar, jabariyah namanya. Kalau tidak ada ikhtiar, qadariyah namanya. Kalau ikhtiar baru ridho, ahlus sunnah wal jamaah. 3. Tidak ada pakai ikhtiar. Ridho saja, jabariyah. Tidak ada pakai ridho, ikhtiar saja, qadariyah. Berikhtiar, setelah itu tawakal pada Allah, ridho, itu namanya ahlus sunnah wal awak ahlus sunnah wal jamaah. Awak buat apa rencana awak, setelah itu awak serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita sebagai remaja milenial membangun identitas diri di era globalisasi untuk menyesuaikan diri? Dan peran apa yang bisa dilakukan menjadi pemimpin yang baik, membawa perubahan positif di masyarakat? Membangun identitas diri di era global ini, pergaulan jaga 3. Pergaulan lingkungan, dekat masjid, datang ke masjid. Pergaulan di tempat kerja, di kampus, kalau masih kuliah, dekat dengan rohis, dekat dengan pemuda hijrah. Lingkungan yang ketiga, sosial media. Grup-grup WhatsApp, tengok. Ini grup Jannatul Firdaus atau grup Jahannam Khalidina Fiha Abada. Grup SD, grup SMP, grup alumni, grup kekeluargaan, grup geng. Grup yang membuat awak makin dekat dengan Allah atau makin jauh. Ini menyesuaikan ini. Bagaimana pemimpin bisa membawa positif di masyarakat? Ada perbuatan yang tak bisa dilakukan orang kaya, yang tak bisa dilakukan ustadz, yang tak bisa dilakukan pejabat biasa, tapi hanya bisa dilakukan pemimpin. Apa dia? Menggunakan kekuasaan menolong agama Allah. Orang berobat mahal, kasihkan ambulan gratis, kartu sehat, berobat sehat. Apa yang bisa dilakukan? Kirimkan mahasiswa ke Al-Azhar Mesir, 10 orang setahun. Setelah dia belajar di Mesir 4 tahun, balik, buatkan Islamic Center, TK, SD, SMP, SMA, sekolah tinggi agama Islam. Itu tak bisa dilakukan pegawai biasa, tak bisa dilakukan ustaz, tapi bisa dilakukan orang yang punya kekuasaan. Maka kalau ada orang mengatakan kekuasaan ini haram, politik ini jahat, nanti diambil orang sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, syiah, wahabi, khawarij, murjiah. Mesti dipegang orang ahlus sunnah wal jamaah. Apakah gugur kewajiban sholat zuhur bagi wanita kalau ikut sholat berjamaah Jumat? Ibu yang mendengar khutbah tadi, setelah itu sholat Jumat, maka ibu tidak sholat zuhur lagi. Tapi ibu sholat zuhur, sholat Jumat tidak wajib. Kalau ibu tadi dengar khutbah, ikut sholat Jumat, ibu tak sholat zuhur lagi. Karena sudah diganti dengan Jumat. Di Makkah perempuan sholat Jumat, di Maroko perempuan sholat Jumat, di Mesir perempuan ada sholat Jumat, tapi tak banyak. Kenapa perempuan tak wajib sholat Jumat? Kalau perempuan sholat Jumat, balik Jumat, lakinya darah tinggi. Tidak ada makan siang. Itulah kenapa ibu di rumah sholat zuhur. Apakah boleh wanita rutin mengikuti sholat Jumat setiap pekannya? Anaknya tak ada, suaminya meninggal, dia sudah tua.